Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita. Masih tentang kitab Mazmur. Dan malam ini adalah sesi ke-11. Yaitu apa yang dinamakan dengan Mazmur Haleluya. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali di Rabu malam ini. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas kami semua melalui hikmat firman kebenaran ini. Biarlah setiap kami yang mendengar, hidupnya diubahkan menjadi semakin hari semakin matang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini adalah sesi 11 kitab Mazmur. Kemudian topiknya adalah Mazmur Haleluya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata haleluya, ada yang bacanya pakai H belakangnya, ada yang tidak pakai H, sama saja. Haleluya didapat dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya ini, Saudara, sebentar. Ya. Ini bahasa Ibraninya. Sebenarnya dua kata, halelu dan yah. Kalau di Perjanjian Baru pakai kata Yunani alleluia. Itu Perjanjian Baru, ya. Secara umum artinya adalah pujilah Tuhan secara umum. Dan kata ini sering muncul di kitab Mazmur, di banyak sekali kitab Mazmur. Contohnya Mazmur ini 104:35, 105:45, 161 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kata haleluya ini terdiri dari dua kata. Halelu dan yah. Akar katanya dari halelu itu akar katanya adalah halal. Yang artinya memuji. Ya. Jadi kalau sebagai orang Kristen kita sering memuji Tuhan. Haleluya gitu. Harus tahu artinya. Jangan tidak tahu artinya ya. Oke. Nah, akar kata halal ini waktu digunakan bisa menjadi halal. Halal ini artinya yang disuruh adalah orang kedua tunggal, maskulin. Artinya engkau pujilah gitu. Engkau di situ yang ditunjuk adalah satu orang laki-laki. Itu pakai halal. Kalau haleli itu yang diperintah adalah orang kedua tunggal feminin. Engkau perempuan, satu orang. Pujilah. Gitu. Tapi kalau halelu, seperti dalam haleluya, itu artinya yang diperintah adalah orang kedua jamak maskulin. Artinya laki-laki semua. Artinya begini, kalian semua, tapi laki-laki yang ditunjuk. Pujilah Tuhan. Haleluya. Gitu. Halelu itu yang diperintah adalah jamak, orang banyak, tapi laki-laki semua. Ya. Kalau perempuan menjadi halelena. Halelena. Gitu ya. Oke. Nah, khusus untuk kata yah. Haleluya. Yahnya itu sebenarnya adalah kontraksi atau bentuk singkatnya daripada YHWH. Yud He Wo He. Yang dibaca Adonai. Jadi bukan singkatan dari Yahweh. Haleluya. Yahnya itu bukan Yahweh, bukan. Ya. Banyak orang berpikir itu Yahweh. Yahnya itu bukan. Banyak orang berpikir YHWH itu bacanya Yahweh. Bukan juga. Orang yang membaca Yahweh itu orang teolog barat pasti yang tidak mengerti asal-usulnya bahasa Ibrani. Kalau orang yang ortodoks Ibrani tahu. Bukan karena tidak berani melafalkannya lalu diganti Adonai, bukan. Karena memang
lafalnya itu bukan Yahweh. Gitu loh. Nah, itu akan jadi ramai nanti suatu hari kalau saya lagi bahas itu dan buat bukunya. Banyak orang salah tapi tidak merasa salah. Ada yang panggil Yahweh, ada yang panggil Yehova. Dua-duanya salah. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Yang penting adalah begini. Haleluya artinya adalah pujilah Tuhan. Kita semua hari ini. Mau laki-laki maupun perempuan, meskipun kata-katanya tetap haleluya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ternyata dalam kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal, ya, kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal, itu ada yang namanya Mazmur Haleluya, yaitu Mazmur pasal 146 sampai 150. Kenapa disebut Mazmur Haleluya? 5 pasal terakhir ini, karena setiap pasal diawali dan diakhiri dengan kata Haleluya, yang artinya pujilah Tuhan. Gitu. Coba kita periksa ya, Mazmur pasal 146. Mazmur pasal 146. Ya. Oke, sebentar. Kitab Mazmur pasalnya ke 146. Ya. Di ayat 1 dimulai dengan haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi diawali dengan haleluya. Ayat terakhirnya, ayat 10, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Ditutup dengan haleluya juga. Itulah sebabnya Mazmur 146 dan sampai 150 ini disebut Mazmur haleluya. Karena ayat satunya selalu dimulai dengan haleluya dan ayat terakhirnya selalu dimulai dengan haleluya. Diakhiri dengan haleluya juga. Gitu ya. Nah ini. Tetapi intinya adalah Mazmur 146 kalau dibaca. Bapak Ibu bisa baca ada 10 ayat. Itu kalau kita buat ringkasannya. Ayat 146 itu yang penting adalah begini. Aku akan memuliakan Tuhan dan bermazmur baginya selama aku masih hidup. Nah, prinsip ini sangat penting sampai hari ini. Kita hidup harus memuliakan Tuhan selama kita masih hidup. Gitu ya. Itu ayat 146. Diawali dengan haleluya, ditutup dengan haleluya. Lalu ayat 147. Ya. Itu intinya kalau kita baca, itu ada 20 ayat. Tapi intinya adalah bernyanyilah dan bermazmurlah bagi Tuhan. Sebab dialah yang membela orang saleh. Dalam kasus ini Israel, umat pilihan. Nah, kemudian ayat pasal berikutnya, Mazmur 148. Saya bacakan ya. Ini kalau ada 14 ayat. Ini kalau diringkas ya. Tapi bagus dibaca sendiri nanti lengkapnya ya. Tapi kalau diringkas ayat pasal 148 ini intinya tetap sama. Pujilah Tuhan, hai seluruh penghuni surga, langit dan bumi. Semuanya pujilah Tuhan. Pasal 149 demikian juga diawali dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya juga. Intinya adalah orang-orang saleh nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Intinya itu. Mazmur 150 ada 6 ayat. Itu intinya biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau baca sendiri boleh saja membuat menurutku intinya ini. Mungkin lebih lengkap. Kalau ini saya buat singkat saja. Ya.
Boleh dibaca, jangan kaku dengan tulisan saya. Nanti dibaca pasal 148 misalnya. Apa intinya? Dikalimatkan dengan kalimat sendiri juga boleh. Itu tafsir namanya. Ya. Inilah yang disebut dengan Mazmur Haleluya. Nah, karena diawali dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya. Tetapi perlu kita ingat, perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya haleluya atau pujilah Tuhan, tidak harus katanya haleluya. Bisa juga memang memakai kata yang agak panjang, pujilah Tuhan. Gitu. Bisa juga. Ya. Nah, contohnya, ada mazmur yang disebut mazmur Halel. Masih ingat ya? Halel itu bentuk daripada, salah satu bentuk kata kerjanya, pujian artinya. Ya, pujian. Pasal 113 sampai 118. Sebanyak berapa pasal nih? 6 ya, 6 pasal ya. Kalau kita perhatikan, ini Halel ini ditulis sebagai pujian. Nah, Mazmur Halel ini dinyanyikan dengan keluarga di malam Paskah. Jadi kalau malam Paskah, mereka menyanyikan Mazmur 113 sampai 118. Pasal 113 dan 14 dinyanyikannya di awal makan, sebelum makan. Menyanyi 2 pasal. Ya. Sedangkan pasal 115 sampai 118 dinyanyikan sebagai penutup makan Paskah. Setelah makan selesai, menyanyikan 4 pasal dari Mazmur Halel ini. Ya. Nah, yang menarik adalah ternyata Tuhan Yesus dan para muridnya menyanyikan Mazmur 115 sampai 118 setelah merayakan Paskah dan sebelum meninggalkan ruang atas. Itu dicatat di Matius 26 ayat 30 dan Markus 14 ayat 26. Kalau saudara ingat kisah itu, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir. Setelah perjamuan terakhir selesai, menyanyikan Mazmur ini, saudara. 115 sampai 118. Barulah Tuhan Yesus nanti di Taman Getsemani, kemudian menuju salib akhirnya. Ya. Jadi Mazmur ini sering dikutip di Perjanjian Baru. Sedangkan Mazmur 117, catatan khusus, itu adalah sebuah seruan kepada segala bangsa agar memuji Tuhan. Mazmur inilah yang dikutip di Roma pasal 15 ayat 11. Kan di pertemuan kita yang lalu kita sudah katakan bahwa kitab Mazmur itu banyak dikutip di Perjanjian Baru. Salah satunya ini, Mazmur pasal 117 ini dikutip di Roma 15 ayat 11. Mazmur 117 ini ternyata letaknya di tengah Alkitab dan juga merupakan Mazmur terpendek. Itu catatan saja. Ya. Ya. Nah, kalau kita menyelidiki kata haleluya di kitab Mazmur, kan tidak hanya ada di Mazmur haleluya saja, Mazmur pasal-pasal yang lain ada kata haleluya juga. Ya. Jadi selain Mazmur haleluya, yaitu Mazmur pasal 146 sampai 150, kata haleluya juga banyak ditemui di Mazmur ayat lainnya, yaitu di Mazmur ini semua. Nanti boleh Bapak Ibu Saudara baca sendiri pelan-pelan sendiri ya. Jadi banyak sebenarnya. Dan juga kata pujilah Tuhan atau terpujilah Tuhan, meskipun katanya bukan haleluya, banyak tersebar juga di mana-mana. Dalam hal ini dalam kitab Mazmur, meskipun tidak langsung memakai kata haleluya, ya. Mazmur memang adalah pujian terhadap Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kata haleluya ini dipakai juga di kitab Wahyu. Seluruh Perjanjian Baru tidak pernah pakai kata haleluya, kecuali 4 kali disebut di kitab Wahyu. Yaitu Wahyu pasal 19, ayat 1,
Wahyu pasal 19 ayat 3, ayat 4, dan ayat 6. 4 kali saja di Perjanjian Baru disebut. Ya. Isinya sebenarnya Yohanes mendengar suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Kata haleluya ditemukan hanya 4 ayat ini ya. Di situ ada kata pelacur besar atau Babel telah jatuh. Makanya dinyanyikan Mazmur, pakai Mazmur, makanya pakai kata haleluya. Pujilah Tuhan, pelacur besar atau Babel telah jatuh. Ya. Dan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini suasana kemenangan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Seperti biasa, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita jangan berhenti di Perjanjian Lama. Harus kita dapatkan hikmatnya. Apa intisarinya? Apa statusnya zaman sekarang? Jangan terpatok pada Perjanjian Lama. Apakah hikmatnya masih cocok dengan zaman sekarang? Ataukah tidak? Misalnya, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat siang dan malam. Hari ini sudah tidak Taurat mainnya. Sebagai umat pilihan, hari ini kita semua harus membaca seluruh Alkitab, tidak hanya Taurat. Dan kita harus sadar bahwa Alkitab itu progresif. Dari Perjanjian Lama akhirnya memuncak di Perjanjian Baru. Jadi yang paling berlaku adalah Perjanjian Baru. Ada banyak hal di Perjanjian Lama yang dibatalkan di Perjanjian Baru. Contoh sederhana, perjanjian sunat antara Allah dan Abraham. Di Perjanjian Baru sudah bukan kewajiban lagi. Ini bukan berarti firman Tuhan berubah, ini namanya progresif. Makanya di antara Bapak Ibu Saudara jangan pernah ada yang lalu berpikir kalau saya berkata, ini dibatalkan. Kalau dibatalkan kenapa masih ada ayatnya? Ditip X saja atau dibuang saja, jangan begitu. Saudara. Itu nggak ngerti artinya. Semua ayat masih ada dan masih dipakai untuk pembelajaran. Mula-mulanya begitu. Sebab Perjanjian Lama adalah bayangan yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Nanti akan saya khotbahkan minggu ini lengkapnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, jadi kalau kita menarik hikmatnya hari ini, tidak hanya berdasarkan kitab Mazmur, tapi berdasarkan Alkitab secara utuh, maka kita jangan memuji Tuhan itu hanya dengan mulut, ya, tetapi dengan seluruh hidup kita. Kalau dengan mulut gampang, asal mengaku percaya selamat, padahal tidak demikian. Kan ada ayatnya, Pak. Balik lagi kan ada ayatnya. Seluruh konteksnya harus dilihat supaya kita mengerti jadi bagaimana akhirnya gitu ya. Nah, hikmat yang kita dapat adalah dahulu pemazmur memuji-muji dengan mulutnya dengan bernyanyi. Tapi kita sekarang harus lebih menekankan bukan cuma mulut. Justru harus lebih menekankan perbuatan seluruh hidup kita. Itulah yang ditulis oleh di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bermazmur pakai nama Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan, saudara. Kalau yang apa? Yang cuma di mulut percuma. Makanya pengakuan iman yang di mulut itu belum selesai. Harus dihidupi. Barulah itu benar di mata Tuhan. Sebab kalau mulut saja belum benar. Ya, di ayat 22 bahkan lebih jauh lagi, Saudara. Di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat loh, Saudara.
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Orang ini tidak hanya di mulut, saudara, sudah melakukan hal-hal kegiatan rohani. Bernubuat pakai nama Tuhan. Mengusir setan pakai nama Tuhan. Mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan juga. Tapi apa yang terjadi, saudara? Di ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita perhatikan, bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan, tapi disebut kamu sekalian pembuat kejahatan oleh Tuhan. Bahkan mereka juga berteriak-teriak Tuhan, Tuhan gitu. Kuncinya cuma satu. Di ayat 21 dijelaskan tuh. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau cuma kegiatan agama, apalagi kalau khotbahnya menyesatkan, itu tidak selamat. Ya. Dari Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini kita mengerti bahwa memuji Tuhan itu bukan hanya dengan mulut, bahkan bukan hanya dengan perbuatan rohani, tapi dengan segenap hidupku melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita melayani di gereja atau di luar gereja sebagai apapun, bekerja, termasuk melayani. Kalau kita melayani Tuhan, harus dengan seluruh hidup kita. Jangan menganggap itu pekerjaan, itu adalah pelayanan, melayani Tuhan. Ya. Memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut tapi dengan perbuatan nyata. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya. Ini ayat yang bagus sekali, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita itu harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebenarnya persembahan lain yang berbentuk uang itu nggak penting sebenarnya. Yang Tuhan inginkan terutama adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Dijelaskan di situ. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang benar itu bukan cuma ngasih persepuluhan, buah sulung. Bukan, malah bukan itu. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, sebagai persembahan yang, sebagai ibadah yang sejati itu. Yaitu yang hidupnya kudus dan menyenangkan Tuhan. Berkenan bagi Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi selama ini kita sudah beribadah sejati belum? Kalau orang cuma seminggu sekali ke gereja kasih persepuluhan, percuma. Sudah mempersembahkan seluruh hidup kita belum? Sudah memuji Tuhan dengan seluruh hidup kita belum? Jangan kita berkata haleluya, tapi hidup kita tidak memberkati sesama, malah jadi sandungan. Jika mulut mengatakan haleluya, pujilah Tuhan, maka kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita yang hidup. Yang hidupnya kudus, yang berkenan kepada Allah, itu yang menyenangkan maksudnya. Nah, itulah ibadah yang sejati. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya luar biasa juga ini. Kita diperingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita diperintahkan untuk jangan seperti orang dunia pada umumnya, tapi berubah akal budi kita.
Nah, jadi kalau ada yang ngajar, kalau ke gereja jangan pakai otak. Nah, itu berusaha menyesatkan atau menipu itu. Jangan ke sana lagi, saudara. Karena perintah Tuhan adalah berubahlah menurut pembaharuan budimu, akal budimu. Nous dalam teks aslinya, pikiran berubah. Ya. Kenapa harus berubah akal budinya? Dijelaskan di ayat 2 ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah itu seperti apa. Kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, yang menyenangkan Tuhan, dan yang sempurna. Sehingga kita bisa melakukan apa yang baik, yang menyenangkan Tuhan, dan yang sempurna. Itulah persembahan yang hidup, yang kitanya harus berubah menurut pembaruan akal budi. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya, saudara ya. Oke, kita teruskan dulu. Rabu depan kita akan belajar natur Allah menurut kitab Mazmur. Nanti setelah itu seperti biasa di akhir pelajaran kita akan kita belajar natur Allah menurut seluruh Alkitab. Saudara, kalau kita belajar natur Allah ini adalah bagian dari doktrin tentang Allah. Elohim itu seperti apa sih gitu? Kalau dalam sekolah teologi. Ya. Jadi Oke, setelah kita membaca kitab Mazmur, haleluya, kita mengerti hikmatnya, bagus-bagus. Tapi setelah perjanjian baru, kita harus mengerti intinya juga. Itu lebih penting, karena ibadah yang sejati itu tidak hanya menyanyi. Ya, tidak hanya menyanyi. Yang penting adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita yang hidup. Tapi harus hidup kudus dan menyenangkan Tuhan. Makanya kita tidak boleh serupa dengan orang dunia ini. Nggak boleh. Harus berubah mindset-nya. Cara berpikirnya. Sebab kalau cara berpikir berubah, tentu saja cara hidupnya berubah. Itulah yang diinginkan Tuhan. Kalau dulunya duniawi, sekarang berubah menjadi surgawi. Dulunya suka dosa, sekarang hidup kudus. Mindset-nya yang dirubah. Ya, kalau mindset berubah, hidupnya berubah pasti. Ya, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Ini adalah hikmat yang paling tinggi yang kita miliki hari ini. Untuk apa sih kita hidup? Untuk mengadakan perubahan akal budi itu sehingga kita berkenan bagi Tuhan. Itulah yang disebut ibadah yang sejati. Kalau ibadah yang biasa-biasa buat apa? Kasih persepuluhan, buah sulung, ke gereja cuman itu, tapi hidup tidak mempersembahkan diri seluruhnya buat Tuhan. Nah, itu jadi percuma juga. Ya. Oke, saya rasa kita sudah menangkap intinya bahwa pujilah Tuhan. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan seluruh hidup kita. Baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung. Silakan. Saya buka dulu ya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Shalom, Pak. Shalom, silakan. Ya, saya mau nanya, Pak. Ini kan siapa ini? Yuslina. Oh, ya ini tampil wajahnya, Ibu. Udah kan? Mana ya? Udah, Pak. Udah, nggak apa-apa, silakan. Ya, Pak. Kan saya baru ikut nih, ini udah session 11. Ya. Kalau saya mau ikut dari awalnya gimana, Pak? Oh, iya. Kalau mau ikut dari awalnya ya, Bu. Berapa cara? Yang pertama bisa ke channel YouTube channel saya. Dan di situ ada playlist. Playlist itu ada playlist kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Itu kalau diklik urut dalamnya. Oh, gitu ya. Itu yang pertama caranya. Yang kedua, Ibu bisa ke website saya www.wignotanto.com. www.wignotanto.com. Nah, di situ nanti keluar menunya.
online Bible study itu udah ngurut semua di situ. Oke, iya oke. Ibu catat aja WA saya, nanti saya jelaskan kalau nggak jelas. Iya, udah ada ya? Pak. Oke, baik. Udah ada. Oke Bu, nanti lewat WA aja ya. Iya Bu, iya Pak, makasih. Oke, Tuhan berkati Bu. Ya. Oke, yang lain Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau tadi hamba Tuhan yang membuat mukjizat, mengusir setan, dan bernubuat. Ya. Dan ujung-ujungnya bahwa Tuhan mengatakan, nyalah engkau yang berbuat kejahatan. Ya. Saya berpikir juga Pak, kalau andai kata sekarang ini di dalam KKR ada pendeta atau hamba Tuhan yang bisa melakukan yang 3 itu udah luar biasa Pak kan? Ya. Nah, sementara ini malah justru sebaliknya pembuat kejahatan. Ya. Apakah misalnya hamba Tuhan ini yang melakukan yang 3 tadi itu, yang luar biasa, tidak seizin Tuhan, tidak serestu Tuhan, kok jadi datang sebaliknya begitu Pak? Kira-kira gimana itu Pak? Makasih Pak. Oke, baik. Itu sebenarnya dijelaskan di ayat 21-nya Pak. Yang melakukan kehendak Bapakku yang selamat. Yang cuma panggil Tuhan-Tuhan nggak selamat. Yang mengadakan mujizat, mengusir setan, kesembuhan dan sebagainya, nggak selamat juga. Yang selamat adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Artinya kalau yang tadi itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pembuat kejahatan, artinya mereka sedang melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk melakukan kehendak Bapa. Itu artinya. Tapi bukan berarti setiap orang yang melakukan KKR itu pembuat kejahatan, bukan itu artinya. Dalam konteks ini adalah ditolak karena ia melakukan itu pasti tidak sesuai kehendak Bapa. Gitu. Jadi kalau ada misalnya ada KKR saat inilah terjadi seperti itu. Ya. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah ini memang relevan dengan kehendak Tuhan atau tidak? Bagaimana kira-kira Pak? Oke, baik. Ciri-cirinya ya Pak. 1, misalnya buat kesembuhan. Kalau yang bersangkutan itu sembuh benar, berarti itu benar. Punya hanya sementara, di sana sembuh, pulang kumat lagi atau 3 hari kumat lagi, itu bohong Pak. Karena Tuhan menyembuhkan pasti sembuh. Tidak mungkin cuman sembuh sebentar nih. Kayaknya kuasa Tuhan terbatas, nggak mungkin. Yang kedua, ini ngajarnya benar nggak selama ini firmannya? Kalau ngajarnya nggak benar ya lupakan aja Pak. Sebab kesembuhan itu kalaupun terjadi, itu nggak ada artinya Pak. Sembuh fisik itu nggak ada artinya. Iya. Sembuh nggak jiwanya? Sembuh jiwa. Akal budinya berubah nggak? Sehingga Ya. seperti yang Tuhan inginkan. Nah itu nomor 1. Makanya hari ini banyak yang salah mengejar mujizat yang fisik. Iya, yang fisik. Kesembuhan fisik. Ya. Salah itu ditekankan. Ya. Ditekankan itu kebenaran sehingga orang sembuh. Sembuh dari kesesatan. Ya. Begitu Pak Yaman. Oke, makasih Pak. Selamat malam. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Bambang, silakan Pak. Ya Pak, di-unmute dulu Pak. Ya, sorry. Ya, oke. Ya, salam kenal Pastor. Ya, semuanya salam kenal. Ya, saya baru join. Pak Bambang dari mana? Ya, dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oke, silakan. Jakarta. Ya, saya mau nanya mengenai mempersembahkan seluruh hidup. Ya. Jadi yang saya tangkap nih tadi barusan adalah yang dimaksud dengan mempersembahkan seluruh hidup, berarti cara kita beribadah ya? Cara kita hidup. Cara kita, oke. Cara kita hidup yang dan berkenan gitu maksudnya kan? Ya, seluruhnya Pak, bukan cuma di gereja. Oke. Jadi bukan yang saya tangkap bukan menjalankan salah satu misi gitu ya. Misi kan salah satu misinya kan adalah menjadikan bukan hanya itu Pak. Seluruh bangsa. Oke. Bukan hanya itu. Jadi begini,
Kalau seorang gembala tentu visi misinya itu. Tapi kalau seorang pedagang, ya bukan itu Pak tugasnya. Tugasnya berdaganglah yang benar, dapat uang yang banyak untuk mendukung kerja Tuhan, didik anak-anak dan seterusnya untuk menyenangkan Tuhan juga. Intinya menyenangkan. Benar. Jadi intinya tidak jadi batu sandungan lah gitu ya. Bukan tidak hanya jadi batu sandungan, bukan. Kalau tidak hanya jadi batu sandungan kan pasif, aktif. Aku mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Oh, jadi terang dunia gitu istilahnya. Ya, betul. Itu ya. Kan aktif ya. Terang dan garam dunia. Oh, jadi oke, jadi tidak harus misi, karena misi kan udah boleh bilang full time gitu ya, full time misi, nggak harus itu ya. Yang misi itu tugas khusus, Pak. Oke. Menginjil, gembala, gitu. Oke. Terima kasih, Pastor. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wiknya. Malam. Ya. Meneruskan pertanyaannya Pak Bambang tadi itu Pak. Ya. Yang ibadah yang sejati itu ya. Terus perubahan akal budi itu kan memang seluruh hidup ya. Ya. Itu kan diterapkan di pekerjaan, keluarga, ibadah di gereja kan gitu ya, semuanya kan Pak. Ya. Nah, yang saya tanyakan ini itu penerapannya gimana Pak? Misalnya gini, apakah kalau kita perpuluhan kan nggak apa-apa kalau memang itu sebagai wujud realisasi penerapan daripada ibadah yang sejati. Misalnya ke gereja tiap minggu itu kan juga agamawi juga kan Pak. Kalau kita jalankan ibadah tiap minggu ke gereja kan juga nggak apa-apa. Maksud saya penerapannya Pak. Oke, mengerti. Penerapannya begini Pak. Hari Minggu ke gereja, ya harus. Mau orang bilang agamawi sama tidak itu konteksnya harus dimengerti dengan benar. Kalau saya bicara agamawi itu, gereja rajin, tapi kebenaran tidak dilakukan. Itu agamawi. Seperti yang tadi itu loh, Matius 7 ayat 21-23 itu orang agamawi itu. Melakukan ini, itu. Tapi untuk dirinya sendiri, nggak jadi berkat. Ya. Ngasih persepuluhan, boleh nggak? Ya boleh saja, siapa yang larang. Yang tidak boleh adalah semangat Taurat masih dipakai. Jadi bukan angkanya Pak. Ngasih 10% boleh? Boleh, tapi bukan persepuluhan. Persepuluhan sudah dibatalkan. Persepuluhan itu gitu loh. Jadi ngasih 10% boleh? Ya boleh, 10, 12, 20, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi kalau orang diajarin Taurat, ini Maleaki, itu Taurat tuh. Padahal di Alkitab ada tulisan begini, barang siapa hidup di bawah hukum Taurat, ia lepas dari kasihnya Kristus. Diancam begitu loh Pak. Jadi kita nggak mau pakai Taurat, kita pakai hukum kasih-kasihnya. Seluruh hidupku milik Tuhan. Persembahan 10% ya boleh, tapi jangan selalu 10, 12, 8. Yang tulus gitu loh maksudnya. Jadi aplikasinya seluruh hidup kita itu, baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja aku lakukan untuk Tuhan. Itu Pak. Jadi sebagai pedagang untuk Tuhan. Sebagai guru, sebagai dokter, untuk Tuhan. Guru yang benar. Gitu. Jadi jangan cuma seminggu sekali ke gereja, udah ngasih 10% udah lunas ya Tuhan. Kayak pajak aja. Sisanya pun milik Tuhan. Gitu. Bayangkan kalau sekarang itu sudah aktif untuk Tuhan gitu, luar biasa. Manusia jadi luar biasa. Tuhan lagi. Tapi kalau sebagai manusia kan biasanya kita perlu patokan kan Pak. Kita buat patokan sendiri kan nggak apa-apa kan? Oh ya nggak apa-apa, tapi patokan itu jangan kaku Pak. Iya. Harus fleksibel. Jadi kebenaran itu fleksibel sesuai konteks. Gitu. Karena kita hidup tidak di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu kaku loh Pak. Iya sih. Gitu. Waduh, kalau udah pokoknya nggak bisa dipakai. Iya. Cuma kan kita biasanya perlu kayak rutinitas kan gitu Pak. Ada patokannya kan biasanya. Kalau dalam pelaksanaan hidup itu loh Pak. Kan nggak bisa ngomong kudus menyerahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Tapi patokannya apa gitu loh. Oke, bagus. Jadi bisa diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kecil dulu. Latihan dulu. Nah, ya boleh aja Pak, nggak apa-apa. Kan manusia nggak bisa langsung berubah juga. Nah, perlu latihan dari hal kecil. Bicara dulu deh, bicara jangan sembarangan.
jangan suka menghakimi, belajar setiap hari, yang rajin mencari kehendak Tuhan. Nah, hidup ini menarik loh sebenarnya. Ya. Banyak manusia Hmm. nggak tahu, nggak menghayati. Padahal kalau saya menghayati, menarik sekali loh. Bersama Tuhan, mau belajar apa aja bisa. Ya. Keterbatasan kita masing-masing, tapi tetap menarik. Ini misalnya aja Pak, hal berdoa misalnya. Ya. Kalau kita buat patokan misalnya, kita doa nih, komitmen tiap jam 5 pagi. Itu kan itu patokan juga kan? Nggak apa-apa kan Pak berarti? Nggak apa-apa. Itu kan patokan. Nggak apa-apa, kan latihan. Iya. Tapi jangan sampai gini, jam 5 pagi udah berdoa. Panjang hari, udah lunas tugasnya. Oh, bukan gitu loh Pak. Iya. Nah, Ya. Itu kan termasuk salah satu disiplin rohani juga. Nah, terus ada yang begini, waduh, aku bangunnya kelewatan jam 5, dosa aku. Nah, itu salah itu. Itu salah Pak. Itu yang saya tekankan itu, jangan torat. Oke. Gitu. Oke. Ya. Torat Ya itu aja. Iya. Jelas Pak ini. Makasih. Berikutnya Pak Jo, silakan Pak Jo. Di unmute dulu, ya. Silakan Pak Jo. Loh, suaranya kok nggak ada? Suaranya ya. Tes. Nah, ada. Loh, hilang lagi. Masih mute, Pak. Ya. Sudah ya, Pak? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Malam, Pak Wiknya. Kalau dari bicara haleluya ini kan selain transliterasi dari bahasa Ibrani maupun Yunani tadi, Pak, ini kan identik dengan ucapan syukur ya, Pak? Ya. Oke. Sementara dalam hidup itu setiap orang tidak selalu mengalami hal-hal yang baik. Ya. Kadang-kadang dia ada pergumulan lah dalam bahasa rohaninya demikian. Ya. Nah, bagaimana kita yang orang Kristen yang didasarkan pada sikap hati itu penting ya Pak. Kita berbuat dan bertindak itu sikap hati kita linear dengan sikap hatinya Tuhan. Ya. Itu mensikapi pengucapan itu Pak. Maksudnya kita tetap bisa bersyukur karena Tuhan kan campur tangan dalam setiap perkara katanya. Betul. Nah, bagaimana kita bersyukur, tetap bisa mengucapkan syukur, mengucapkan haleluya tersebut, bahkan dalam situasi tersulit dalam hidup kita. Sikap hati apa yang kita mesti miliki? Baik. Ini pertanyaan cukup sulit. Kita bisa belajar dari pemazmur, bahwa pemazmur pernah berjalan dalam lembah kekelaman. Dia berkata begini, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, the shadow of death, ya, bayang-bayang kematian, tetapi aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadanya yang menghibur aku, kekuatan Tuhan yang menghiburnya. Tongkat. Di kasus yang lain lagi, pemazmur bingung lihat-lihat orang fasik itu kok sehat-sehat, sukses, hidupnya aman aja gitu semuanya. Kok begitu ya Tuhan? Sedangkan aku setiap hari dipukul, dapat masalah. Nah, ini pemazmur begini nih. Tapi pemazmur tidak mengerti bagaimana ini kok begini, hidup ini kok nggak adil gitu. Tapi yang dilakukan oleh pemazmur luar biasa. Iya, tapi aku mau dekat Tuhan. Seperti hewan dungu aku di dekatnya. Katanya gitu. Aku nggak ngerti apa-apa deh, tapi aku mau dekat Tuhan. Akhirnya pemazmur mengerti ketika ia masuk ke kudusan Tuhan. Di akhir hayat orang-orang fasik itu dihancurkan Tuhan dia. Jadi kita itu harus bisa mengucap syukur. Kenapa? Lihatlah ke depan. Masa depan kita sudah ada langit yang baru, bumi yang baru. Yes. Hari ini sakit ya tetap puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap haleluya Pak ya. Haleluya. Dengan sikap hati yang benar. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ada orang yang anti sekali ya Mas saya. Nggak tahu kenapa, salah saya apa. Itu pokoknya kalau renungan saya pun diblokir sama dia. Ya udah kita diam aja deh. Apalagi pas persepuluhan ini saya pikir dia bakal marah nih denger ini. Ya udah saya diam aja. Malah dia yang ngirimin ke semua orang. Duh, nggak salah nih. Saya bilang.
Terus yang orang yang dikirimin bilang begini, loh, kamu kok kirimin ini? Iya, ternyata bener. Loh, oh gitu. Oh, pada tadi anti loh. Itu orang yang nggak pernah dengar, Bu, lengkapnya. Ya udahlah, salah paham dia. Gak apa-apa, Bu. Dari dulu kebenaran selalu begitu. Ya, betul. Orang bicara ngawur-ngawur, aman-aman aja, dia nggak Ya. diserang. Saya bicara benar, marah semua orang. Tapi Nggak saya tahu nih maksudnya ekstrim apa enggak ya Pak? Kalau saya Iya, pikir iya. Pak, apa saya yang salah Pak? Karena saya mau menjelaskan gitu loh kebenaran, apa karena saya terlalu ekstrim atau karena saya gimana? Tapi dalam hati saya mengatakan gini Pak, kan Bapak bilang bukan Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapak. Kan kesian, maksud saya dia udah pelayanan capek-capek, doa-doain orang, tapi Ya, dia nggak tahu gitu loh kan. kita nggak bisa paksa orang. Kita lakukan bagian kita, udah. Tuh, ya. Berikut. Doakan saja. Ya iya Bu, saya doain memang benar. Iya. Berikutnya, Pak. Pada anti sama Pak Wikio tuh kalau perpuluhan tuh katanya ini terkenal nih pendeta kamu soal Oh. perpuluhan. Waduh, benar-benar saya bilang. Tuh. Pak Wiknya udah terkenal ke seluruh dunia. Tapi ya kebenaran ya tetap kebenaran. Ya. Iya. Oke, berikutnya Pak Pendeta Stefanus Riamin. Silakan Pak. Sugeng dalu Pak Wik. Lalu. Apa kabar nih? Baik Pak. Ya. Pertama kangen. Saya bersyukur Pak Wik malam ini Kenapa? bisa mengikuti dan Oh, mendengarkan banyak hamba-hamba Tuhan yang menceritakan tentang persembahan. Malam ini juga rupanya saya juga ikut nimbrung. Karena banyak hamba-hamba Tuhan, khususnya pendeta, gembala sidang. Berarti punya gereja. Ya. Rata-rata kalau mendengarkan khotbahnya Pak Eras, mendengarkan khotbahnya Pak Wiknyo, yang saya bagi-bagikan itu semua, dia kontra, bukan pro. Ya. Artinya, dia berkata bahwa apa salah kalau saya sebagai pendeta, gembala sidang, memimpin umat, lalu nafkah dari gereja. Saya memberikan penjelasan sedemikian rupa, ternyata dia bilang titik tolak pokoknya adalah merasa kehilangan banyak persembahan kalau mengikuti cara Pak Wiknyo. Saya bilang tidak, sebenarnya tidak. Maksud Pak Wiknyo, maksud Pak Eras itu benar. Mempersembahkan seluruh hidup ini, bukan hanya 1/10. Itu yang pertama. betul. Yang kedua, tentang di luar ranah Pak, saya mau menyampaikan tentang LAI Pak. Ya. LAI itu sekarang kan ada yang baru muncul. Ya, terjemahan baru. Beberapa itu ada yang dirombak kata-katanya. Ya. Nah, itu hari-hari ini saya banyak pertanyaan dari apologet Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah Alkitab itu firman? Ya, isinya jelas firman. Itu perkataan Allah, para rasul, dan para nabi. Kenapa? Kok bisa berubah? Oh, saya terangkan. Ada yang rancu, mungkin dalam pencatatan LAI itu ada pembaruan. Kan satu iota pun nggak boleh dirubah. Kenapa bisa dirubah? Wah, ini luar biasa nih. Terus bertanya seperti itu. Nah, pengejaran hal ini kan saya baru dapat ini Pak Wik. Ini. Ya. Ini yang Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, sekiranya kerinduan saya gini. Kalau anak-anak Tuhan ada hal begini tidak terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan sehingga imannya menjadi lemah. Ya. Dengan apologet-apologet yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Wik, saya kan sering mengikuti apa yang Bapak kirimkan ke saya buka, saya nikmati, saya renungkan. Nah, memang dari Bapaknya caranya menyampaikan seperti itu ya turun ke bawah ya seperti kita. saya dibilang gini, Pak Stefanus Riamin sekarang kan Erastus. Ya iya, itu bapaknya, saya bilang gitu. Ya saya ikuti pengajaran yang benar.
Ya. Kalau merasa tidak benar ya jangan diikuti. Kalau yang benar ikuti. Ya. Memang untuk masuk dalam kerajaan Allah bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, harus terus berjuang. Nah itu. Ini harapan saya Pak Wik, supaya malam ini tentang persembahan, tentang perpuluhan, sekiranya para hamba Tuhan semakin memahami, mengerti Pak Wik. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Berkati. Shalom. Oh, ini suaranya, sinyalnya bagus ya Pak. Ya. Ya baik. Jadi begini loh. Gimana ya? Saya itu kan gembala. Jadi artinya nanti kok rame. Saya mute semua ya. Ya. Ya, saya kan gembala. Gereja kan butuh dana untuk bayar listrik, operasional dan sebagainya. Tetapi saya tidak mau mengorbankan kebenaran. Alkitab berkata, Taurat dibatalkan. Kenapa? Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka Taurat dibatalkan semuanya. Kan begitu. Nah, itu jangan dirubah-rubah. Soal persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terbaik itu berapa? Kan lebih dari 10. Tapi jangan dipakai untuk yang nggak punya apa-apa, diteken-teken, bayar pokoknya, sampai mereka ngutang. Kalau itu bukan persepuluhan. Kalau itu pemerasan namanya. Karena banyak jemaat lapor ke saya nggak punya uang, dimintain terus Pak persepuluhan. Loh ini gimana sih? Jadi intimidasi, nggak boleh ngajar jemaat itu yang benar. Kita harus dukung pekerjaan Tuhan. Ya harus, apalagi yang di daerah-daerah harus. Gembala bisa makan dari situ, harus. Kalau nggak gimana wong nggak bekerja? Harus didukung gembalanya. Tapi nggak boleh jadi gembala yang mengintimidasi jemaat dengan persepuluhan. Nah, itu nggak boleh, gitu loh. Jadi orang tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat, nggak boleh. Harus semuanya jadi anak Allah jadinya. Mantep. Ngasih pun nggak usah hitung-hitungan. Yang benar begitu, Pak. Bukan saya melarang, bukan. Jadi kalau ada orang nanya, 10% boleh? Ya boleh, latihan itu. 10% itu latihan, padahal 100% hidupmu untuk Tuhan. Uangnya 10% latihan dulu. Boleh. Tapi bukan persepuluhan. Angkanya aja kebetulan 10. Sebab Alkitab mengatakan begini, jika engkau hidup di bawah hukum Taurat, kamu lepas dari kasihnya Kristus. Oh, jangan sampai lepas kita. Makanya jangan hidup menurut Taurat gitu loh. Tapi banyak orang Kristen rupanya nggak mengerti kebenaran. Dibelain, Taurat masih berlaku, Pak. Itu udah. Oke deh, hari Minggu ini saya khotbahkan lengkapnya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti biar marah lagi seluruh dunia. Perjanjian lama itu sudah kadaluarsa, sudah expired. Nanti ada yang ngatain bahwa kalau gitu dihapus saja, dirobek aja. Loh, ini aneh. Perjanjian lama itu perlu untuk belajar pengenalan dan seterusnya. Nanti puncaknya di perjanjian baru. Gitu loh maksudnya. Dikit-dikit marah sih. Makanya nggak ngerti. Oke, terima kasih sharingnya Pak Pendeta Stefanus Riamin. Ada lagi nggak ya? Kayaknya sudah semua nih. Tumben yang, oh ada Pak Victor. Pak Victor silakan. Ya silakan, di-unmute. Di-unmute dulu Pak. Sudah belum? Sudah Pak? Bisa? Ya. Coba Pak, tes. Ya, tes. Selamat malam, baiknya. Selamat malam. Ya, yang mau saya tanyakan ini mengenai perjanjian lama. Ya. Ya, perjanjian lama itu kan banyak silsilah. Oh ya. Tuhan. Ya. Apa kaitannya dengan perjanjian baru tentang silsilah tersebut? Oke, baik. Pertanyaannya sangat jelas dan penting banget. Perjanjian lama itu selalu menceritakan silsilah. Kenapa? Karena silsilah itu penting. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Abraham, melalui keturunanmu seluruh dunia kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Itu sebabnya
silsilah itu ditulis rinci sekali. Sampai akhirnya pada zamannya Tuhan Yesus, melalui Yesuslah Sang Mesias itu, Yesus itu sendiri Mesias itu. Gitu. Jadi makanya silsilah itu penting. Pada akhirnya kan suku Yehuda yang melahirkan Mesias. Gitu Pak. Makanya silsilah penting. Oke. Begitu ya Pak Victor ya. Ya, ya. Oke, Tuhan berkati Pak Victor. Baik, saya rasa malam ini habis ya yang bertanya ya. Ya. Wah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi pertemuan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam ini kami belajar untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bukan hanya dengan mulut kami, tapi kami harus memuji Tuhan dengan seluruh hidup kami. Tidak hanya di gereja dimanapun kami berada, dalam segala hal, menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Terima kasih ya Tuhan, hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, baik di gereja ini maupun di gereja-Mu di mana saja. Berkati mereka, agar mereka jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, kami mau sudahi pertemuan ini dengan menyambut segala berkat turun dari surga, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.